Saya juga memberikan beasiswa, terutama yang berprestasi ya. Banyak teman-teman yang lulus 7 semester karena skripsinya digantikan dengan penghargaan pencapaian prestasi nasional. Kemampuan mahasiswa di dalam menyelesaikan masalah itu sudah kami terapkan di dalam pembelajaran. Jadi ada core value di VIP, namanya VIP handal. Kece Radio, your easy listening station. Hai Kece People, kembali lagi dalam program Bincang Unesa. Senang sekali kali ini ditemani bersama saya Anissa Aulia. Di segmen kali ini kita spesial membahas tentang Fakultas Ilmu Pendidikan yang identik dengan Fakultas Ungu karena gedungnya didominasi dengan warna ungu. Seperti apa fakultas ini? Kita sudah hadirkan narasumber kita, yaitu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Profesor Dr. Muhammad Nur Salim MMI. Halo Prof. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof. Dan sudah kita hadirkan juga Wakil Dekan 1 Pembelajaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Budi Purwoko SPD MPD. Bagaimana kabarnya Prof? Kabar baik, terima kasih. Kabar baik, Alhamdulillah. Dan sudah hadir bersama kami Wakil Dekan Bidang 2 Perencanaan Keuangan Sumber Daya Umum, Kerjasama dan Teknologi Komunikasi Informasi, Profesor Dr. Andi Kristanto SPD MPD. Sehat Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Waalaikumsalam semuanya. Luar biasa, sehat ya. Sekarang kita ke Profesor Muhammad Nur Salim, Bapak Dekan. Bagaimana Pak, apa yang menjadi daya tarik utama kepada calon mahasiswa baru ini agar mantap memilih FIP? Sebelum jawab, saya berpantun dulu. Boleh. Buah pisang, buah semangka. Cakep. Selamat datang di VIP Unesa. Asik. Buah pisang beli di lidah wetan. Cakep. Siap satu langkah ke depan. Luar biasa. Baik, pertanyaan sangat menarik terkait dengan mengapa harus memilih VIP. Iya. Ya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Dirjen GTK di tahun 2024 ini, ada kekurangan sekitar 1,3 juta guru. Wow. Jadi ada di Indonesia. Nah, di antara 1,3 juta guru, itu ada 5 besar yang kurang. 3 di antaranya ada di VIP. Yang pertama adalah guru bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, guru SD. Dan yang ketiga adalah guru pendidikan luar biasa. Atau tadi yang disebut dengan terkait dengan disabilitas. Ya. Jadi ada 3 prodi yang ada di VIP, yang itu mencetak yang nanti akan sangat dibutuhkan oleh Dirjen GTK, yang akan diangkat, bahkan statement dari Pak Menteri Mendikbud yang terbaru, pendidikan dasar dan menengah, bahwa di tahun 2025 akan ada pengangkatan yang besar-besaran untuk guru bimbingan dan konseling. Dan itu nanti akan dipasok dari prodi bimbingan dan konseling. Tapi Prof, biasanya anak muda ini nggak mau jadi guru. Biar tertarik untuk menjadi guru ini bagaimana Prof? Ya, jadi sekarang guru ini mulai favorit menjadi pilihan dari para Gen Z ya. Gen Z sudah mulai memilih guru. Nah, tentu pemerintah berupaya melalui tentu adanya sertifikasi, adanya perbaikan gaji, itu salah satu untuk menarik supaya para muda itu tertarik menjadi profesi guru. Jadi termasuk juga dari masyarakat terkait dengan penghargaan dari masyarakat terhadap profesi guru. Dan buktinya itu adalah kalau kita bicara tentang peminat, itu se-Indonesia terbesar masih dari PGSD. PGSD ya? Ya, itu urutan pertama. Termasuk tahun kemarin di UNESA ini juga menjadi 3 besar
yang diminati itu adalah guru juga. Guru ya. Guru. Dan untuk suasana perkuliahan di FIP ini bagaimana Prof Budi? Ya, jadi suasana perkuliahan di FIP ini sudah didukung berbagai sarana prasarana dan sarana prasarana yang itu tersebar di sekitaran FIP, ada perpustakaan, ada jaringan-jaringan untuk akademik, sarana layanan online dan sebagainya. Jadi suasana akademik di FIP misalnya itu sudah mendukung sekali. Jadi terbukti nih saudara bahwa 2 tahun berturut-turut ini FIP selalu mendapat prestasi di tingkat universitas. Ada 8 kejuaraan yang disabat oleh FIP, kemudian 9 juga penghargaan diterima oleh FIP pada tahun 2023. Ini bukti bahwa lingkungan di FIP sangat kondusif untuk prestasi teman-teman yang akan bergabung dengan FIP. Boleh nambah, Mbak Nisa? Boleh, silakan Ya. Bapak. Jadi perkuliahan di FIP ini sangat menarik bagi para mahasiswa. Tentu ada perkuliahan yang tadi offline, yang langsung ke kampus, tapi juga ada online. Kemudian juga disediakan oleh fakultas, ada smart classroom. Ada smart classroom yang tahun ini sudah bisa digunakan. Dan insya Allah tahun-tahun depan kita akan menambah lagi untuk smart classroom. Sekarang sudah 1 kelas, dan itu untuk nanti untuk mengantisipasi adanya perkuliahan PJJ. Kemudian yang menarik juga di FIP ini sudah dikembangkan oleh prodi-prodi itu, selain perkuliahan di kelas, ada yang namanya outing class. Outing class ini dikembangkan oleh hampir semua prodi di FIP. Itu memberi kesempatan pada mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, tapi belajar di luar kelas. Jadi yang rutin ke Filipina, ke Malaysia, ke Thailand, kemudian ke Singapura, itu yang di luar negeri, termasuk Taiwan. Kemudian untuk yang dalam negeri, misalnya outing class ke DPR, MPR, kemudian ke lembaga-lembaga negara, itu juga kita membekali mahasiswa selain kuliah di kelas, tapi juga di luar kelas. Itu yang namanya outing class. Dan itu biasanya bisa dilakukan di awal atau di akhir semester. Syaratnya apa, Prof? Semua mahasiswa FIP diperbolehkan untuk ikut. Diperbolehkan ya. Apakah ada syarat tersendiri harus mengisi formulir atau bagaimana? Biasanya ini ada mata kuliah tertentu yang diikuti. Di masing-masing prodi akan mensyaratkan di mata kuliah tertentu supaya dia ikut di sana. Jadi per angkatan biasanya ada outing class. Menarik ya, Prof. Nah, untuk visi misi dari FIP apa, Prof? Ya, dari ada jargon ya sebelum ke visi misi. FIP ini terkenal dengan jargonnya FIP handal, gitu ya. FIP handal. Oke, kita sebut semua, Pak. Ya. FIP handal. Oke, handal ini singkatan dari harmonis, amanah, nasionalis, disiplin, adaptif, dan loyal. Jadi ada core value di FIP, namanya FIP handal. Ini yang selalu kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada sivitas di FIP, supaya core value ini menjadi bagian dari kehidupan, baik itu sivitas, mahasiswa, dosen, dan tendik. Kemudian terkait dengan visi, ini visi yang di fakultas adalah FIP adalah menjadi fakultas yang tangguh, adaptif, inklusif, dan inovatif dalam ilmu pendidikan yang berjiwa kewirausahaan. Jadi ada tangguh, itu kata kuncinya, adaptif terhadap perubahan, kemudian inklusif dan inovatif, terutama di dalam ilmu pendidikan. Kemudian untuk visi ada 6 ya, menyelenggarakan pendidikan, kemudian menyelenggarakan penelitian, menyelenggarakan pengabdian, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, menyelenggarakan tata kelola yang efektif, dan menyelenggarakan kerjasama. Dan 5 visi ini alhamdulillah di tahun ini sudah dapat diraih dengan terbaik ya.
baik itu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian, serta tentu FIP ini meraih tadi yang disebutkan oleh Pak WD1 adalah khususnya di kerjasama, insya Allah FIP unggul, dan ini bisa info dari Pak WR4 itu FIP mendukung 40% dari pencapaian yang kemarin kita mendapat 14 penghargaan itu. Sumbangan FIP adalah 40%. Wah. Nah, untuk persyaratannya ini apa Pak yang harus dipersiapkan untuk calon mahasiswa agar bisa masuk di Fakultas Ilmu Pendidikan? Ya, jadi untuk bisa masuk ke UNESA, khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan, jadi penerimaan mahasiswa itu ada 2 jalur besar ya. Jadi penerimaannya adalah melalui jalur seleksi nasional, di situ ada SNBP, kemudian SNBT, kemudian ada jalur mandiri gitu ya. Kalau Mbak tadi bertanya tentang apa yang harus disiapkan, maka teman-teman juga harus menyiapkan diri terkaitannya dengan materi-materi seleksi ya, khusus kalau SNBP tentunya akan menyiapkan raport dari awal. Jadi semester 1 sampai dengan semester 5 harus memiliki raport yang unggul. Kalau kemudian itu SNBT yang berjalur seleksi, tentunya teman-teman yang akan berkompetisi perguruan tinggi nasional itu harus menyiapkan tes skolastik ya dan literasi. Itu yang harus disiapkan. Sedangkan jalur mandiri itu ada 8 jalur, tentunya teman-teman nanti akan menyiapkan sesuai dengan kriteria jalur itu. Jadi teman-teman yang prestasi keagamaan yang menyiapkan portofolio terkait dengan keagamaan. Kalau kemudian prestasi dalam hal keolahragaan dan organisasi dan sebagainya, menyiapkan portofolio itu. Jadi teman-teman perlu menyesuaikan diri dengan kriteria yang diperlukan untuk setiap seleksi masuk. Ya, boleh nambah? Boleh Bapak. Jadi di tahun 2025 akan diselenggarakan juga untuk golden ticket untuk VIP. Oh iya. Ya, ada jalur golden ticket, ini yang perlu juga diketahui oleh para calon mahasiswa. Jadi saudara yang punya prestasi terkait dengan olahraga, terkait dengan seni, terkait dengan berbagai hal ya, misalnya termasuk digital dan sebagainya, ini juga punya kesempatan untuk masuk melalui jalur golden ticket. Dan untuk prodinya Prof, ada berapa dan apa saja? Baik. Jadi prodi di Fakultas Ilmu Pendidikan saat ini totalnya ada 20 prodi. 20 prodi. 20 prodi. Ada 7 prodi di S1, ada 7 prodi di magister, ada 6 prodi di doktoral. Nah, niscaya kemarin kita baru mengusulkan untuk prodi baru S3 anak usia dini, sehingga nanti setiap prodi di Fakultas Ilmu Pendidikan itu lengkap ya. Maknanya adalah setiap prodi memiliki S1, memiliki S2, memiliki S3. Nah, prodi S1 itu ada prodi S1 bimbingan dan konseling, kemudian S1 pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, dan ini yang tadi diceritakan Pak Dekan merupakan peserta seleksi terbanyak yang berminat di sana. Nah, kemudian ada S1 PLB, kemudian ada S1 Manajemen Pendidikan, ada S1 PAUD, kemudian S1 Teknologi Pendidikan, S1 Pendidikan Luar Sekolah. Nah, itu ada 7 prodi S1. Nah, dari 7 prodi S1 tadi, semuanya terakreditasi nasional dengan skor unggul ya, unggul gitu. Jadi
semuanya unggul. Lalu kemudian dari 4 prodi itu sudah terakreditasi internasional dan luar biasa capaiannya 4 prodi yang diakreditasi oleh FIBA itu adalah unconditional, jadi maknanya unggul gitu. 4 prodi yang lain di FIP tahun ini sedang diusulkan, sudah submit, itu akreditasi internasional Akwin. Sehingga teman-teman semua prodi di S1 FIP niscaya itu nanti akan memiliki akreditasi nasional unggul dan niscaya juga itu akreditasi internasional akan dicapai di tahun 2025 ini. Nah, di setiap prodi S1 tadi ada memiliki S2 magister ya, magister yang semuanya niscaya juga akreditasinya unggul. Jadi semuanya akreditasinya unggul. Lalu setiap prodi kecuali anak usia dini tadi yang sedang diusulkan memiliki program studi doktoral gitu ya. Itu saya kira. Nambah Ya. terkait dengan di 2025 ini akan ada program baru terkait dengan kelas internasional. Kemarin sudah ada 3 yang akan buka kelas internasional. Bahkan sekarang juga sudah ada kelas internasional MP, Management Pendidikan S2 MP, sudah menerima mahasiswa dari China. Ada 8 yang sudah aktif kuliah. Selain TP ya, TP juga ada yang dari mahasiswa internasional. Tapi yang baru ini adalah kelas internasional, S1. Jadi nanti teman-teman yang akan daftar langsung bisa daftar di kelas internasional. Rencananya yang akan buka ini adalah Dikdas, S1 Dikdas, S1 MP, dan S1 PLB. Ini ada 3 ini insya Allah yang akan buka di 2025. Ya. Jadi silakan nanti para calon mahasiswa bisa daftar. Dan kami juga sudah menyiapkan untuk yang kelas internasional ini, ada magang, ada PLP di luar negeri. Dan ini insya Allah nanti bulan Februari kita sudah akan ada yang oteng kelas tadi ke luar negeri, ke Malaysia dan Singapura. Insya Allah sudah berangkat itu di Februari. Sehingga untuk magang dan PPL di Filipina, di Taiwan, di Singapura, di Malaysia ini juga sudah ada yang di sana. Dan alhamdulillah ada lulusan kita yang sudah bekerja di Thailand. Ada sekitar 11. Jadi sudah mencetak para pendidik yang berkualitas ya. Okay. Jadi sekarang kita beralih ke Prof. Andi untuk SKS dan masa studinya bagaimana, Prof? SKS ke Prof. Budi. Oh ya, Prof. Budi. Ya, jadi ini Pak Andi ini PD2, jadi sarana prasarana keuangan beliau. Nanti kita bahas ya sarana dan prasarana. Iya, jadi SKS di S1 itu berentang antara kisaran 144 SKS. Dan kemudian disediakan masa studi untuk S1 itu 7 tahun atau 14 semester. Tapi banyak di FIP itu yang kemudian lulus dengan 7 semester atau 8 semester. Rata-rata kebanyakan 8 semester, 9 semester sudah rata-rata lulus. Jadi S1. Jadi untuk S1 teman-teman menempuh 144 SKS. Ada beberapa teman yang juga meraih prestasi nasional. Meraih prestasi nasional itu oleh universitas diberi penghargaan. Diberi penghargaan pengganti skripsi. Jadi banyak teman-teman yang lulus 7 semester karena skripsinya digantikan dengan penghargaan pencapaian prestasi nasional. Tinggal menulis artikel, kemudian membuktikan bukti kelulusannya itu, prestasi tersebut, maka niscaya itu sudah merupakan syarat untuk lulus sebagai pengganti skripsi. Itu di S1. Kemudian di S2 itu kisarannya ada 54 SKS, 54 SKS. Kemudian masa studi yang disediakan itu 8 semester atau 4 tahun. Tapi jangan khawatir juga untuk itu masa studi maksimal ya. Teman-teman di FIP banyak yang lulus di kisaran semester ke-5, semester ke-6 itu sudah banyak yang lulus.
Kemudian kalau S3 itu ada 72 SKS dengan masa studi yang disediakan adalah 12 semester atau 6 tahun. Itu kira-kira itu, tapi dari masa studi yang disediakan maksimal itu teman-teman kira-kira yang S1 semester 7, semester 8 itu kebanyakan. Kemudian di teman-teman di S2 itu semester 5, semester 6, yang S3 juga begitu ya. Ya. Dan untuk metode perkuliahannya Prof, bagaimana di FIP? Ya, Andi ini ya. perkuliahannya Pak WD2. Prof Andi. Iya. Jadi di kami tentunya sebelum melakukan perkuliahan itu kan membuat RPS ya, rencana pembelajaran. Setiap dosen wajib hukumnya fardu ain. Jadi di dalam RPS itu menggunakan case method, kemudian project based learning, kemudian juga problem based learning. Jadi perkuliahan tentunya sangat menyenangkan di dalam FIP. Jadi tidak hanya di dalam kelas, bisa di luar kelas, kemudian ada project, ada problem, kemudian ada case masalah yang bisa diselesaikan oleh mahasiswa. Karena kemampuan menyelesaikan masalah, problem solving itu sangat diperlukan di era sekarang ini. Jadi kemampuan mahasiswa di dalam menyelesaikan masalah itu sudah kami terapkan di dalam pembelajaran. Gitu. Untuk FIP tadi juga memiliki keunggulan pada program prodi pendidikan luar biasa ya Prof. Nah itu pembelajarannya sama atau berbeda Prof? Untuk di luar biasa tentunya kan ada juga yang disabilitas, ya disabilitas. Jadi memang ada pendekatan khusus kepada mahasiswa-mahasiswa ini dengan misalkan ada misalnya perkuliahan di situ ada semacam aplikasi sehingga ketika menjelaskan dan sebagainya itu bisa dilihat dari ini. Jadi ada alat khusus gitu untuk sehingga mahasiswa itu juga bisa memahami materi yang disampaikan oleh dosen dan sebagainya. Ya. Untuk ya. Jadi bagi teman-teman disabilitas, UNESA itu memberi peluang untuk bisa diterima, bergabung, dan juga disabilitas itu merupakan keunggulan FIP. Jadi teman-teman yang punya saudara ataupun handai taulan yang punya keterbatasan disabilitas, silahkan masuk di FIP. Jadi teman-teman yang tunarungu ataupun yang tunanetra itu banyak yang diterima di FIP maupun fakultas lain. Kemudian teman-teman yang keterbatasan itu ada pendamping, sejawat pendamping begitu ya. Yang tunanetra ada pendamping dari mahasiswa, ada juga pendamping dari dosen, dan niscaya keterbatasannya itu sangat dibantu oleh fasilitasi dosen maupun prodi yang kemudian menyediakan adaptasi untuk bisa mengikuti perkuliahan. Jadi untuk teman-teman disabilitas di FIP ini memfasilitasi sekali ya. Ya, fasilitas. Boleh menambahkan lagi terkait dengan sarana prasarana, kami juga sangat ramah disabilitas. Jadi mulai jalan dan sebagainya, toilet, sarana pembelajaran dan sebagainya semuanya ramah. Maka kami di FIP menerima mahasiswa yang disabilitas karena kami memang ramah disabilitas. Baik Prof, dan untuk mitra lembaga sebagai bagian kegiatan perkuliahan? Oke, terkait mitra ya, ini barusan nanti siang juga ada mitra yang berbaik hati akan memberikan CSR ke FIP dari Naila. Itu akan memberikan 100 juta untuk co-working space. Ya. Ini yang nanti untuk menambah fasilitas yang nyaman bagi mahasiswa. Wow. Kemudian kalau terkait dengan selain tadi ada lembaga dari perusahaan, tentu yang menjadi mitra di FIP ini tentu adalah sekolah, lembaga-lembaga pendidikan karena calon guru ya, baik itu lembaga pendidikan negeri, swasta, itu juga menjadi bagian dari mitra yang dari UNESA. Mungkin ada tambahan? Oke, mitra jelas yang sama Pak Dekan tadi bahwa FIP menyumbang 40%. Dan itu ada di IKU 6 itu kerjasama. Jadi yang jelas tadi sekolah, kemudian mitra juga ada yang dari perusahaan juga. Perusahaan-perusahaan karena misalkan di prodi teknologi pendidikan itu kan
salah satunya bekerja di dunia industri ya, perfilman dan sebagainya ada di kemarin mahasiswa kami diminta magang itu di Ajinomoto. Ternyata perusahaan Ajinomoto juga membuka, nanti ada MOA dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah tadi saya perhatikan bahwa kita punya beberapa CSR gitu ya. Tapi CSR itu kita memberikan manfaat kepada FIP untuk mahasiswa, yaitu untuk space di luar ini ya, ruangan, sehingga nanti akan kita desain kursi yang seperti di bandara gitu ya. Jadi supaya nyaman, nanti kita akan working space untuk mahasiswa belajar berdiskusi di luar kelas. Itu insya Allah akan segera kita rapatkan, dan mohon doanya FIB mendapatkan CSR yang lainnya untuk tentunya memfasilitasi mahasiswa semuanya. Tentunya juga mahasiswa baru nanti, calon mahasiswa, kami siap untuk kedatangan Anda semuanya. Berdasarkan prodi ini, Prof, apakah lulusannya pasti jadi guru atau bagaimana, Prof? Ya, jadi FIP memang ada prodi yang DIK, pendidikan, calon guru, dan non-DIK. Nah, yang DIK itu ada BK tadi, ada PGSD, kemudian ada PAUD, kemudian TP. Nah, TP ini yang bisa DIK dan non-DIK. Kemudian PLS demikian juga. Non-DIK itu artinya bisa menjadi selain guru. Dan saya mengatakan itu yang prodi yang unlimited ya. Dia bisa berkarir di mana saja. Kalau dulu ada psikologi juga. Jadi di FIP itu ada PLS, ada TP, ada MP. 3 prodi ini yang unlimited. Dia bisa jadi apa saja. Bahkan beberapa usahawan itu dari PLS. Jadi yang punya beberapa perusahaan itu juga teman-teman PLS, kemudian juga MP juga. Apakah ada beasiswa, Prof, di FIP? Monggo Pak Budi. Ya, beasiswa itu disediakan di antaranya jalur-jalur prestasi. Ada yang disediakan oleh pemerintah, artinya jalur negeri, jalur pemerintah, ada jalur perusahaan, dan itu rata-rata memang jalur berdasar prestasi mahasiswa. Lalu kemudian yang banyak itu adalah jalur dari daerah masing-masing. Jadi misalkan Surabaya itu pemerintah daerahnya memberikan beasiswa. Dari Sidoarjo, dari Gresik begitu juga ada beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Ada juga teman-teman mahasiswa yang dari perusahaan tertentu, keluarganya ada di perusahaan tertentu, ada jalur beasiswa dari perusahaan tersebut. Jadi banyak mahasiswa di S1 yang kemudian memperoleh jalur-jalur beasiswa baik dari pemerintah, pusat, daerah, perusahaan, maupun lembaga-lembaga lain yang peduli kepada pendidikan. UNESA juga memberikan beasiswa, terutama yang berprestasi ya. Baik misalnya dari S1 yang berprestasi dapat beasiswa untuk free di S2. S2 yang berprestasi free di S3. Ini dari UNESA ya. Jadi ada beasiswa khusus dari UNESA, terutama yang terbaik. Termasuk yang berprestasi itu ada beasiswa di mereka. Untuk prestasi non-akademik dan akademik, Prof? Atau khusus akademik saja? Akademik dan non-akademik. Jadi misalnya lulusan terbaik itu juga dapat beasiswa, termasuk yang tadi non-akademik, misalnya dia menjuarai PON, menjuarai Asian Games, termasuk dunia, itu juga mendapat beasiswa juga. Untuk SDM-nya, Prof Andi, di FIP? SDM-nya kami memiliki 160 dosen, banyak sekali. Dan ini nanti ada lagi formasi lagi banyak sekali untuk mendukung atau melayani mahasiswa gitu ya. Kalau kami sebutkan profesor sekarang ada 20 profesor ya. Kalau di persentase itu 12,5%. Kemudian lektor kepala ada 23, di persentase 14,4%, lektor 58, asisten ahli 26, tenaga pengajar 33. Kemudian didukung juga dengan tenaga kependidikan sebanyak 34 untuk melayani atau memfasilitasi mahasiswa. Sehingga kami ketika melayani mahasiswa dengan pelayanan prima gitu ya. Jadi kami melayani dengan pelayanan prima. Gitu. Baik, Prof. Sebelum kita menutup, bisa diberikan closing statement-nya agar mahasiswa atau calon mahasiswa yang tertarik bergabung dengan FIP ini semakin mantap untuk memilih FIP. Baik, mari para lulusan
SMA, SMK bergabung ke FIP menjadi bagian dari Sivitas Akademika di Fakultas Pendidikan di tahun 2025. Kami dengan tangan terbuka menyambut saudara dan semoga saudara bisa masuk diterima di Fakultas Pendidikan. FIP handal. Terima kasih. UNESA Satu langkah di depan. Baik Kece People, itu tadi tentang Fakultas Ilmu Pendidikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk calon mahasiswa baru yang tertarik bergabung dengan Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu tadi informasi-informasi bisa dicatat dan juga di screenshot ya jika perlu Kece People. Saya Anissa Aulia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.